Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia hidayah kita bisa berkumpul di sekolah yang mulia kali ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita berikan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sama-sama saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 29 Simpang Kuayan. Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan acara pemaparan budaya disiplin di sekolah yang akan disampaikan nanti oleh Kepala Guru Pemula Angkatan 11 yaitu Bapak Rozihan Anwar dari SDN 29 Simpang Kuayan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Risma dan Sita. Kepada Ibu kita bersama.
Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Allah kita yang telah dari kepada kami kepada sekolah kepada Yohanes ilmu yang telah didapatkan dari kegiatan yang telah dibolanya dari kegiatan-kegiatan yang telah terselenggara mulai dari kegiatan tadi sampai dengan kegiatan yang selama ini. Ya, itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Yohanes yang memberikan arahan kepada acara yang keempat yaitu acara mimpi memakan materi tentang budaya disiplin oleh Kolektif Pembela Angkatan 11 dari SDN 27 dari Sepangkoyan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis ini dalam rangka berbagi pemahaman tentang budaya positif yang tentunya akan kita terapkan di sekolah kita. Seterusnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita kirimkan wakil junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kehidupan sampai kita alam yang penuh dengan teknologi yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi tentang berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep budaya positif yang tentunya dari sini ke atas kita bisa menerapkan budaya positif. Adapun konsep dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kesehatan yang kelas dan ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Kita bisa melihat
dari pendidikan zaman kolonial Belanda kepada pendidikan paradigma baru, di mana pada zaman kolonial Belanda rakyat hanya diajari berhitung, bagaimana berhitung dan menulis. Kemudian kalau pendidikan itu berpusat pada murid atau student center, di mana untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang sepenuhnya menurut kontrak alam dan kontrak zaman. Pendidikan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi yang disebut di sini adalah karakter anak kita nantinya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid atau yang saya sebut tadi dengan student center, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk menentukan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri, bukan motivasi yang berasal dari luar dirinya. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, kemudian tanpa ancaman ataupun hukuman. Istilahnya, apapun yang dilakukannya adalah dari kesadaran dirinya, tanpa kita menghukum, memberi hadiah ataupun memberikan sebuah ancaman. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya keseharian di dalam kelas, anak-anak itu butuh makan supaya mereka bisa menangkap pelajaran apa yang kita berikan. Jadi makanya kita berikan jam istirahat. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap murid ingin disayangi dan rasanya diterima oleh guru di dalam kelasnya. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya seorang murid ingin dia diakui bisa melaksanakan suatu kegiatan, baik itu kita berikan dengan pujian ataupun dengan reward. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Murid diberikan kebebasan untuk memilih apa yang diminatinya di dalam belajar. Kita tidak boleh lagi memaksakan kehendak kepada murid untuk bisa, contohnya di kelas rendah harus bisa berhitung, harus bisa menulis. Jadi kebebasan di sini maksudnya anak-anak itu diberikan kebebasan menurut kontraknya, yaitu kontrak alam dan kontrak zaman. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Di dalam proses pembelajaran, semua anak itu tidak akan senang dengan pelajaran matematika. Jadi disinilah kita sebagai guru harus mempunyai trik bagaimana nantinya pelajaran matematika itu bisa menjadi pelajaran yang menyenangkan bagi murid kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian ada 2 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang berasal dari luar. Di sini murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Inilah motivasi yang berasal dari luar. Jadi mereka mematuhi aturan itu karena takut akan diberikan hukuman ataupun ancaman dari guru. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Jadi ada juga murid itu dia disiplin, tapi yang diinginkannya adalah ingin diberikan pujian ataupun ingin diberikan hadiah, bukan berdasarkan dari kesadaran dirinya. Kemudian motivasi intrinsik yaitu yang berasal dari dalam diri,
yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi dia disiplin tanpa mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan pujian ataupun hadiah ataupun berupa penghargaan yang diberikan oleh gurunya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, kemudian akan membuat anak itu merasa tidak nyaman, kemudian dia dipaksa, kemudian murid menjadi takut, kemudian murid akan menyembunyikan kesalahannya karena kalau dia berterus terang akan diberikan hukuman. Kemudian rasa percaya diri dari murid itu akan rendah. Kemudian kalau kita memberikan penghargaan atau hadiah itu tidak efektif, kemudian dapat merusak hubungan karena sifat iri akan ada di antara murid kita. Kemudian akan mematikan kreativitas menghukum dengan sistem ranking. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya untuk memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini saya contohkan. Contohnya di dalam kelas, seorang anak tidak sengaja menumpahkan air di atas meja temannya. Kemudian kita menyuruh dia untuk membersihkannya. Itu bukan hukuman, tetapi itu adalah konsekuensi atau restitusi. Kalau contoh hukuman adalah contohnya tidak memakai pakaian seragam ke sekolah, kemudian disuruh memungut sampah. Itu adalah merupakan suatu hukuman karena dia sedang melanggar tata tertib sekolah. Kemudian contoh kasus murid terlambat datang sekolah. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kemudian guru marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Contohnya seperti ini untuk segitiga restitusi. Seorang anak melakukan suatu kesalahan, kemudian dia diundang ataupun diberikan konseling oleh gurunya. Sang guru bertanya, tahukah kamu mengapa kamu dipanggil ke sini? Kalau dia merasa ada kesalahannya, maka dia akan menjawab, saya mempunyai kesalahan saya ini. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, seorang guru akan berkata, kamu wajar berbuat kesalahan, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak atau ibu pun pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Tapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira dari perbuatan kamu tadi, apakah ada melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau ada, nanti seorang anak itu akan menjawab. Contohnya, ada. Saya tidak menghormati dan menghargai orang lain. Nah, dari situ kita pun akan bertanya, jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk selanjutnya? Sang anak akan menjawab, saya akan berusaha untuk menghargai dan menghormati orang lain. Inilah untuk restitusi. Kemudian posisi kontrol.
Jadi kita seorang guru ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang didambakan adalah seorang manajer, seorang pemimpin pembelajaran di dalam kelas yang nanti akan merubah paradigma baru pendidikan kita yang berpusat kepada murid. Kalau penghukum, seorang guru kerap menghukum muridnya. Kemudian membuat rasa bersalah. Apabila seorang siswa melakukan kesalahan, guru akan bertanya, apakah perbuatan kamu itu adalah perbuatan yang baik atau tidak? Jadi di sanalah si murid akan merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Sebagai teman di sini contohnya di saat jam belajar ada yang keluar masuk. Di sini seorang guru bisa menjadikan dirinya sebagai posisi teman. Nah, kamu jangan keluar masuk. Nanti saya diberitahu oleh kepala sekolah. Itu sebagai posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini seorang guru memantau perkembangan muridnya atau memantau situasi muridnya di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan sebagai manajer adalah di sini guru sebagai pemimpin di dalam pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, yang bisa merubah paradigma pendidikan ke arah yang lebih baik. Ini penjelasannya tadi. Kalau penghukum, seorang penghukum itu menggunakan fisik atau verbal. Fisik di sini artinya contohnya dengan melakukan pukulan atau tamparan. Kalau dengan verbal adalah kata-kata yang menyakitkan. Kemudian membuat merasa bersalah, di sini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian sebagai teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Memantau orang yang menjaga ketertiban dan memperlakukan hukum atau aturan pendidikan yang baik, dan sebagai manajer itu cenderung bersikap menghormati. Nah, ini adalah contohnya penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan lain. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali bapak atau ibu bilang sama kamu, bapak kecewa sama kamu, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, apakah yang terjadi itu buat bapak ibu guru bangga? Kali ini tidak apa-apa, berbuat salah. Ini posisinya sebagai teman. Kemudian kalau posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Kemudian kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Keyakinan kelas itu memiliki peran yang lebih kuat dan memotivasi perilaku yang positif. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Keyakinan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi inilah perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu keyakinan atau peraturan yang dibuat oleh guru bersama murid dan disepakati bersama. Kalau peraturan kelas hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi di sini anak-anak kita disuruh membuat peraturan kelas. Kemudian dari peraturan itu dirumuskan tentang peraturan kelas dengan menggunakan kalimat pasif. Kemudian baru peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas dengan memilih mana yang lebih mantap atau yang lebih pasti dibuat untuk menjadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu akan ditempelkan anak pada kertas plano ataupun pada papan tulis dan akan disalin nantinya menjadi keyakinan kelas yang ditempel
atau digantung di dalam kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas, yaitu yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, disiplin dan bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ini adalah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini setiap kelas boleh berbeda, tergantung apa yang diusulkan oleh murid. Kemudian ada 3 tahapan segitiga eksekusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menyampaikan kepada murid apabila dia sudah melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikannya hukuman, tetapi kita harus menyampaikan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan saya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita harus menanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi si murid akan menjawab apa alasannya kenapa dia melakukan tindakan itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Caranya seperti itu. Kamu ingin menjadi murid seperti apa? Itu yang saya contohkan tadi. Apabila dia tidak menghormati orang lain, dia akan menjawab, saya ingin menjadi murid yang menghormati orang lain. Jadi demikianlah pemaparan tentang disiplin budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan nanti dari apa materi yang telah kita lihat atau kita saksikan bersama tadi, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di keseharian kita, baik di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas kita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rasihan Anwar sebagai calon guru pembina angkatan 11 dari SDN 29 Simpang Kuayan. Dari pemaparan budaya disiplin tadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya di dalam budaya disiplin di sekolah sebaiknya kita tidak lagi memberikan hukuman kepada siswa kita di sekolah. Akan tetapi ada di situ yang namanya restitusi, yang mana dari segitiga restitusi yang tadi yang ditampilkan, jadi dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing dengan adanya tadi membuat keyakinan kelas bersama siswa di dalam kelas kita masing-masing. Demikian acara pemaparan budaya disiplin pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di setiap harinya di dalam proses pembelajaran, jadi nanti anak-anak bapak masing-masing mengusulkan lewat tulisan nilai-nilai kebajikan yang akan kita pakai, yang akan kita pergunakan di dalam proses pembelajaran setiap hari. Ini kita bersama yang membuat aturan, itu nantinya kita semua yang akan menjalaninya. Tambahkan biar muat ya nanti. Tambah biar muat. Ada yang sama nanti kita cobakan. Dan yang intinya yang ini tanggung jawab yang pertama. Ini harus kita rumah dulu dia menjadi kalimat positif. Kalau tanggung jawab ya mungkin ini sudah positif ditanggung.
yang diharapkan apa yang diharapkan? Dari mana sih? Setiap proses pembelajaran